Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wi-Fi Network. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengamankan Wi-Fi TP-Link dengan menggunakan IP statik ya. Bukan hanya IP statik saja, tetapi bagaimana kita akan mengubah IP-nya sehingga orang tidak tahu IP modem kita itu berapa. Jadi ada dua kesulitan bagi orang yang nantinya mau membobol Wi-Fi kita, yaitu mereka harus tahu kita menggunakan IP berapa, dan yang kedua dia tidak bisa mendapatkan IP otomatis karena kita akan menggunakan IP statik. Lalu bagaimana cara untuk settingnya? Sekarang kita langsung akan ke modemnya ya. Jadi pertama-tama pastikan teman-teman sudah connect ke Wi-Fi terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman akses 192.168.0.1. Ini kalau masih default ya. Kita belum merubah-rubah ya. Terus kemudian kita bisa masuk ya. Kemudian teman-teman masukkan password yang teman-teman pernah buat sebelumnya ya. Kemudian kita klik login. Oke, ketika sudah masuk, maka yang perlu kita lakukan, kita masuk ke menu network ya. Kemudian masuk ke menu LAN. Nah, ini adalah default ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa Wi-Fi TP-Link itu biasanya menggunakan IP 192.168.0.1 begitu. Nah, selanjutnya kita akan rubah supaya nanti nggak mudah ditebak oleh orang. Nah, di sini saya akan menggunakan angka-angka yang mungkin tidak tidak familiar gitu. Misalkan seperti ini. Oke, jadi yang bisa teman-teman rubah itu ini ya teman-teman. Yang belakang ya. Jadi masing-masing kotak ini batasannya antara 1 sampai 254, ini juga sama. 1 sampai 254. Tapi umumnya kalau gateway atau untuk LAN itu belakangnya 1 atau 254. Tapi ya terserah teman-teman sih, intinya dari 1 sampai 254. Nah, di sini saya anjurkan untuk menggunakan IP tipe ini saja ya, tipe C ini. Terus kemudian rubah yang di bagian nomor 3 ini aja, yang kolom ketiga. Ya, ini teman-teman bisa rubah dari angka 1 sampai dengan angka 254. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik save. Oke. Nah, nanti kalau kita klik save, otomatis nanti routernya akan restart dulu. Tidak apa-apa, kita tunggu sampai nanti up kembali. Sampai di sini juga pasti Wi-Fi kita akan disconnect terlebih dahulu ya. Terus kemudian nanti kita connect lagi, terus kemudian kita setting lagi. Oke, kita akan tunggu sampai Wi-Fi-nya berhasil up lagi ya. Oke teman-teman, sekarang sudah up ya. Ini harusnya sudah up. Cuman karena ini Wi-Fi-nya berbeda, tadi kan kita rubah 192.168.163 ya. 163.1. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah berubah ya, sudah berubah. Tetapi ini posisinya masih DHCP. Jadi ketika kita sudah pernah connect sebelumnya, maka dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita akan desain supaya orang itu tidak akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Nah, caranya adalah dengan masuk ke menu network lagi, terus kemudian kita cek lagi di LAN, pastikan sudah sesuai. Habis itu kita ke menu DHCP. Nah, di menu DHCP ini kita disable ya. Jadi nanti orang itu tidak akan mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, sampai di sini mungkin orang-orang itu masih bisa connect gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa restart ya, bisa restart modem kita lagi, masuk ke sistem tool, terus kemudian ke reboot ya, terus kemudian kita bisa reboot ya, kita bisa restart. Kita akan lihat apakah nanti Wi-Fi-nya akan bisa tetap connect atau tidak ya. Oke, di sini masih internet akses ya, kita tunggu sampai restart. Oke teman-teman, sekarang teman-teman bisa lihat ya yang untuk di di handphone ya, fokus di handphone ya, karena ini nanti akan bisa dilakukan ketika dia belum menyimpan IP-nya. Kalau yang di komputer ini kita akan lihat kenapa dia masih bisa connect, karena biasanya ini masih tersimpan ya. Ya, ini kalau kita properti seperti ini,
Kita sebentar, kita details. Ini masih nyangkut ya IP-nya, walaupun sebenarnya ini kalau misalkan kita properti seperti ini, nah ini masih kayak gini. Nah ini kalau kita mau ngetes, ini kita bisa disable dulu, terus kemudian kita enable. Nah sama seperti halnya teman-teman bisa lihat di handphone ya, dia akan selalu obtaining IP address terus gitu ya. Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan IP address sebelum dia tahu apa namanya IP dari modemnya itu berapa begitu. Nah sekarang juga teman-teman bisa lihat ya di ini, di apa namanya, di laptop ya, ini connected tetapi statusnya tidak dapat IP gitu ya. Nah seperti itu terus teman-teman sampai dia itu nanti apa mendapatkan IP begitu. Baik teman-teman, nah caranya untuk bisa connect di handphone seperti ini, kita harus setting ya. Ini kita masuk ke IP setting, terus pilih static. Nah ini kan kalau kita lihat IP-nya masih seperti ini, nah ini kita setting sendiri ya, 192.168.163. Tapi kan yang setting ini yang bisa hanya orang yang tahu IP-nya saja teman-teman. Kalau dia tidak tahu IP-nya ya dia tidak bisa setting gitu. Oke, ini gateway-nya. Terus prefix-nya biarkan, DNS-nya juga biarkan. Ya apa-apa seperti ini saja. Terus kemudian kita bisa klik apa namanya simpan ya. Oke, ini kita isi sama aja 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4.4. Oke, selanjutnya kita bisa kembali. Oke, belum tersimpan teman-teman, kita masukkan dulu. Oke, salah ini teman-teman, 163 ya. Oke, router itu maksudnya gateway ya. Terus kemudian prefix length itu 24. DNS-nya teman-teman bisa isi ini seperti ini. Kemudian secondary-nya juga seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman checklist di atas. Nah, kalau sudah teman-teman nanti bisa connect seperti ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, bagaimana cara untuk mengamankan WiFi TP-Link kita dengan menggunakan IP static, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang nantinya bisa connect dengan menggunakan IP static gitu ya. Baik, saya kira seperti itu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.